Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti sehat, ceria, dan tetap semangat. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan kita berdoa dulu. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa yang tadi datangnya paling awal di Google Meeting. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengisi absen di Google Formulir yang sudah Pak Guru share melalui Google Classroom. Berikutnya, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, agar belajar kita semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pantun, tentang hak dan kewajiban. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu tentang isi pantun, tentang olah aktivitas ekonomi, dan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setelah pelajaran ini selesai, Pak Guru harapkan kalian semua bisa menemukan isi pantun. Yang kedua, membandingkan pola aktivitas ekonomi di pegunungan dan di pantai, serta kalian dapat membuat tabel perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baiklah anak-anak, kita langsung mulai pelajarannya ya. Kemarin kan kita sudah membentuk kelompok yang sudah diberi dengan nama pahlawan. Setelah itu nanti Pak Guru akan memberikan nomor. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi. Nanti yang Pak Guru sebut nomornya, nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian nomor yang tidak Pak Guru sebut akan menanggapi dari yang kelompok lain. Itu. Setelah itu, kita simpulkan bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pantun. Masih ingatkah apakah pantun itu? Apakah ciri-ciri pantun itu? Ayo, yang masih ingat silakan. Sekarang kita bahas jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Silakan bacalah teks yang sudah Pak Guru kirim lewat Google Classroom dan amati video berikut sebagai bahan diskusi. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. 1. Pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik.
kedua, pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. 3. Pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang keempat, pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Atau ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita lanjutkan diskusi ya. Ini ada pantun. Silahkan anak-anak cari jenis pantunnya apa, kemudian cari isi pantunnya. Silakan berdiskusi, semua harus aktif. Setelah selesai berdiskusi, silahkan kalian mempresentasikannya. Pak Guru sebut nomor 4 pada setiap kelompok, silakan untuk mempresentasikan. Kemudian, selain nomor 4 pada kelompok lain, silahkan untuk menanggapinya. Jangan lupa hasil diskusi nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Pantun juga biasa digunakan pada suatu daerah tertentu dalam prosesi adat pernikahan. Itu merupakan contoh aktivitas kebudayaan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang aktivitas masyarakat pantai dan pegunungan. Amatilah video tentang masyarakat pantai dan pegunungan berikut. Pengaruh daerah pantai terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, perikanan. Berdekatan dengan laut tentunya akan sangat strategis apabila masyarakat pantai menjadi seorang nelayan. Keberadaan angin darat dan angin laut juga mempermudah nelayan untuk melaut. Mereka dengan mudah menangkap ikan di laut. Hasil tangkapan tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual ke tempat pelelangan ikan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pariwisata. Hamparan pasir luas di sepanjang pantai mampu membuat daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Tak hanya itu, gugusan ombak pun mampu membuat para wisatawan terpesona sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Berbagai macam aktivitas tersebut tentunya mampu meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemasukan tiket wisata, penginapan, maupun penjualan oleh-oleh. Yang ketiga, pelabuhan. Jalur laut memang memberikan peluang besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Kapal-kapal yang datang bersandar mampu memberikan sumbangan pemasukan yang cukup besar. Selain itu, di sekitar pelabuhan juga dimanfaatkan masyarakat untuk membuka warung maupun usaha guna membantu meningkatkan perekonomian mereka. Tentang pengaruh dataran tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Apakah kalian tahu apa saja pengaruh dataran tinggi terhadap pembangunan ekonomi itu? Yang pertama, perkebunan. Dataran tinggi selain sebagai tempat pariwisata juga sering digunakan untuk perkebunan teh. Suhu dan cuaca di dataran tinggi memang sangat sesuai untuk tanaman teh, apel, stroberi, dan tanaman lainnya. Hasil panen dari perkebunan mampu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Kedua, pertambangan. Kandungan tanah yang terdapat di dataran tinggi sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai area pertambangan, khususnya di daerah yang mengandung emas, perak, kapur, maupun mineral lainnya yang memiliki nilai jual ekonomi. Masyarakat sekitar wilayah tersebut mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dengan cara menjadi penambang. Yang ketiga, pariwisata. Dataran tinggi selalu menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Penampakan alam yang asri dan sejuk selalu mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan lokal maupun asing. Hal tersebut tentunya disadari oleh masyarakat yang berada di dataran tinggi. Masyarakat
masyarakat menyadari bahwa kedatangan wisatawan yang berkunjung ke daerah mereka mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, pemasukan tiket masuk objek wisata, parkir kendaraan pengunjung, penginapan, serta pemasukan dari hasil penjualan oleh-oleh atau cindera mata tentunya mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dataran tinggi. Terima kasih. Ya. Setelah itu, diskusikanlah, bandingkanlah masyarakat daerah pantai dan daerah pegunungan. Bandingkan dari 3 aspek interaksi, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Buatlah tabel perbandingannya. Setelah itu, jangan lupa tulis kesimpulannya ya. Setelah selesai, selanjutnya silahkan mempresentasikannya ya. Sekarang Pak Guru sebut nomor 1 yang akan mempresentasikan. Silahkan dari kelompok lain selain nomor 1 untuk menanggapinya. Ya, terima kasih. Jangan lupa hasil diskusi dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Salah satu contoh aktivitas ekonomi adalah bekerja. Nah, bekerja merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab manusia. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak, adakah yang masih ingat apakah itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kita lanjutkan contoh tanggung jawab di masyarakat, yaitu saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Lalu, bagaimana akibatnya jika tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat? Ayo, diskusikanlah. Carilah perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masukkan hasilnya ke dalam tabel. Setelah itu, silahkan tulis kesimpulannya. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, silahkan sekarang untuk nomor 2 yang akan mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok lain yang bukan nomor 2, silahkan untuk menanggapinya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kalian. Kelas 5 memang hebat-hebat dan pintar-pintar ya. Bagaimana anak-anak? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan bukan? Ya, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama, isi pantun dapat ditemukan pada baris ketiga dan keempat. 2. Perbedaan pola aktivitas ekonomi masyarakat pantai dan pegunungan dapat dilihat dari pekerjaan dan kegiatan ekonominya. 3. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Silakan untuk anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru share melalui Google Formulir yang ada di Google Classroom. Silakan kerjakan dengan teliti, mandiri, dan jujur. Selanjutnya, kita refleksi pelajaran hari ini. Kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini? Hal apa yang ingin kalian ketahui dari pelajaran hari ini? Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul.
Baiklah anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Baiklah, pelajaran hari ini selesai. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.